Halo adik-adik, kembali lagi kita di SNF FPB UI. Sekarang kita akan kembali belajar mengenai bahasa Indonesia tentang bab teks eksplanasi. Langsung aja yuk. Apa itu teks eksplanasi? Jadi, pengertian dari teks eksplanasi sendiri adalah teks yang menjelaskan secara ilmiah tentang mengapa suatu fenomena alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan lainnya bisa terjadi, dan bagaimana proses terjadinya fenomena tersebut. Untuk memudahkan adik-adik untuk mengingat, kita bisa menggunakan kata kunci, di mana teks eksplanasi memiliki sifat menjelaskan secara ilmiah, dan biasanya selalu berhubungan dengan suatu fenomena alam atau fenomena-fenomena yang lainnya yang terjadi di sekitar kita. Struktur dari teks eksplanasi sendiri, yang pertama, ada pernyataan umum. Di pernyataan umum ini berisi mengenai penjelasan awal atau penjelasan umum dan pengenalan suatu fenomena yang dibahas di teks tersebut. Yang kedua, ada deretan penjelas yang berisi proses fenomena dan atau sebab akibat terjadinya suatu fenomena yang telah dibahas pada pernyataan umum. Yang ketiga, ada struktur interpretasi yang berisi mengenai intisari dan kesimpulan dari pernyataan umum dan deretan penjelas. Lalu, di struktur interpretasi sendiri, itu sifatnya opsional ya, atau bisa dikatakan tidak selalu ada. Jadi dalam teks eksplanasi, kita bisa hanya memiliki dua struktur pernyataan umum dan deretan penjelas, tetapi kita juga bisa menemukan teks eksplanasi yang berisi pernyataan umum, deretan penjelas, dan interpretasi. Nah, ciri-ciri dari teks eksplanasi bisa dibagi menjadi 5. Yang pertama, informasinya sudah tentu berdasarkan fakta atau kejadian yang sebenarnya. Yang kedua, membahas fenomena tentang ilmu pengetahuan alam atau ilmu-ilmu pengetahuan yang bersifat ilmiah lainnya. Yang ketiga, teks eksplanasi bersifat informatif dan tidak memengaruhi pembaca. Jadi, dia tidak persuasif, melainkan dia cenderung hanya memberi informasi atau informatif. Yang keempat, menggunakan kata penanda urutan untuk mengetahui dan menjelaskan urutan suatu peristiwa atau fenomena yang dijelaskan pada teks. Yang kelima, biasanya teks eksplanasi selalu fokus pada hal umum di sekitar kita. Nah, adik-adik bisa memperhatikan contoh teks eksplanasi pada gambar ini. Yuk kita baca bersama-sama. Paragraf pertama, seperti yang kita ketahui, penularan COVID-19 tidak mengenal batasan usia. Siapa saja bisa terinfeksi. Namun, orang tua lanjut usia atau lansia lebih rentan untuk menderita sakit parah, terutama orang-orang dengan kondisi medis yang sudah ada sebelumnya, seperti asma, diabetes, penyakit jantung, atau tekanan darah tinggi. Paragraf kedua, lansia menjadi kelompok rentan sebab menurunnya sistem kekebalan tubuh seiring usia. Sejalan dengan pertambahan usia, tubuh akan mengalami berbagai penurunan akibat proses penuaan. Hampir semua fungsi organ dan gerak menurun, diikuti dengan menurunnya imunitas sebagai pelindung tubuh yang tidak bekerja sekuat ketika masih muda. Inilah sebabnya mengapa orang lansia lebih rentan terserang berbagai penyakit, termasuk COVID-19. Paragraf ketiga, sistem imun yang lemah, belum lagi ditambah penyakit yang diderita sebelumnya, dapat meningkatkan risiko kematian akibat COVID-19 pada lansia semakin tinggi. Nah, adik-adik, setelah kita membaca teks ini, kita bisa menentukan dong bahwa pernyataan pada paragraf pertama ini merupakan struktur pernyataan umum. Mengapa? Karena di paragraf pertama ini kita terlebih dahulu dijelaskan mengenai penularan COVID yang tidak mengenal batasan usia, di mana
siapa saja, baik orang tua maupun lanjut usia, juga bisa terinfeksi. Lalu selanjutnya, pada paragraf kedua, merupakan struktur deretan penjelas. Mengapa? Karena pada paragraf kedua ini, pada teks langsung menjelaskan mengenai kelanjutan dari pernyataan umum, di mana pada pernyataan umum sebelumnya telah dikatakan bahwa lanjut usia atau lansia bisa saja terinfeksi COVID-19. Lalu, pernyataan tersebut dilanjutkan lebih jelas pada paragraf kedua ini, di mana lansia menjadi kelompok rentan sebab menurunnya sistem kekebalan tubuh seiring usia, dan juga penjelasan seterusnya. Lalu, paragraf terakhir merupakan struktur interpretasi. Mengapa? Karena paragraf ketiga mengandung kesimpulan atau intisari dari apa yang sudah dijelaskan pada paragraf 1 dan 2. Lalu, bagaimana sih cara membuat ringkasan teks eksplanasi dengan kalimat efektif? Ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, kita harus membaca keseluruhan teks terlebih dahulu. Umumnya, isi teks eksplanasi menjawab pertanyaan mengapa atau bagaimana, sehingga kita terlebih dahulu harus memahami mengenai jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Yang kedua, setelah kita membaca semua teksnya, kita harus mencari gagasan utama. Letak gagasan utama bisa dibagi menjadi 3. Gagasan utama yang berada pada awal paragraf disebut sebagai gagasan utama paragraf deduktif. Apabila gagasan utama ada di akhir paragraf, maka paragraf tersebut disebut paragraf induktif. Namun, apabila gagasan utamanya ternyata ada di awal dan akhir paragraf, maka paragraf tersebut bersifat paragraf campuran. Nah, setelah kita menemukan gagasan utamanya, kita harus menulis ringkasan dengan kalimat efektif. Kalimat efektif itu adalah kalimat yang harus sesuai dengan kaidah bahasa, serta harus dapat menyampaikan informasi secara tepat. Bagaimana sih kalimat efektif itu? Yuk kita simak selanjutnya. Jadi, ciri-ciri kalimat efektif yang pertama adalah terdapat kesepadanan struktur. A. Kalimat mengandung unsur klausa minimal yang lengkap yang terdiri dari subjek dan predikat. Seperti contohnya, Umar berenang. Umar adalah subjek, berenang adalah predikat. Maka, kalimat ini telah memenuhi syarat kesepadanan struktur. Lalu, kita juga bisa membuat kalimat seperti Umar memakan nasi, di mana nasi sendiri menjadi objeknya. Yang selanjutnya, kesepadanan struktur juga termasuk tidak menaruh kata depan atau preposisi di depan subjek. Contohnya adalah sebagai berikut. Dia yang memakan ikan, dan dia yang memakan ikan. Kalimat dia memakan ikan lebih efektif daripada dia yang memakan ikan, karena ia tidak menaruh kata depan di depan subjek. Yang selanjutnya, berhati-hati menggunakan konjungsi di depan predikat. Contohnya adalah sebagai berikut. Bagi semua orang diharapkan berbaris, termasuk kalimat yang tidak efektif. Lalu, semua orang diharapkan berbaris merupakan kalimat efektif, karena konjungsi yang diletakkan sudah tepat dan tidak bertele-tele. Lalu, subjek sama tidak diulang. Maksudnya adalah apabila kita memiliki subjek yang sama, kita harus menggantinya dengan kata lain. Contohnya seperti ini. Lala terlambat karena Lala bangun kesiangan. Karena itu tidak efektif, maka kita bisa menggantinya dengan Lala terlambat karena ia bangun kesiangan. Selanjutnya, ciri kalimat efektif adalah kehematan kata, yaitu tidak menggunakan kata-kata mubazir agar kalimat menjadi padat dan berisi.
Contohnya adalah sebagai berikut. Kalimat nomor 2 lebih efektif daripada kalimat pertama, karena ketika kita lihat di kalimat pertama, dia hanya membawa badannya saja. Apabila kalimat ini telah menggunakan kata hanya, maka seharusnya kita tidak perlu menggunakan lagi kata saja, karena untuk menghemat kata, kita cukup memakai salah satu saja, seperti dia membawa badannya saja, atau dia hanya membawa badannya. Oleh karena itu, seharusnya kalimat nomor 1, hanya atau saja, harus dipilih salah satu saja. Yang ketiga, kesejajaran bentuk. Harus berimbuhan paralel dan konsisten. Contohnya seperti ini. Kalimat pertama, hal yang harus diperhatikan soal sampah adalah cara membuang, memilah, dan pengolahannya. Tidak efektif karena apabila kita melihat kalimat nomor 2, perbedaannya ada di pengolahannya dan mengolahnya. Kalimat pertama tidak efektif karena sebelumnya kalimat ini telah memakai kata me di depannya, sehingga pengolahannya harusnya juga memakai kata me seperti kalimat kedua, yaitu mengolahnya, agar efektif. Yang keempat, ciri dari kalimat efektif adalah memiliki ketegasan makna. Penegasan kalimat dapat dijumpai pada kalimat perintah, larangan, ataupun anjuran, seperti contohnya berikut ini. Kalimat pertama tidak efektif dibandingkan kalimat kedua yang lebih efektif, karena kalimat pertama cenderung tidak tegas, di mana di sini ia menggunakan kata kamu, di mana seharusnya kata kamu itu sendiri sudah tidak diperlukan, karena bisa diganti dengan sapulah lantai rumahmu agar bersih, sehingga maknanya sudah tegas. Yang kelima adalah kelogisan kalimat. Contohnya, kepada Bapak Kepala Sekolah, waktu dan tempat kami persilahkan. Kalimat ini sepertinya sering kita temui di berbagai situasi. Namun, pada kenyataannya, kalimat seperti ini itu tidak efektif. Mengapa? Karena kalimat seperti ini akan cenderung membawa kita kepada ambiguitas atau makna ganda. Bandingkan dengan kalimat yang nomor 2. Bapak Kepala Sekolah dipersilahkan menyampaikan pidatonya sekarang. Kalimat kedua lebih efektif karena di sini kalimat telah logis dan maknanya juga sudah jelas, tidak seperti kalimat pertama. Sekian pelajaran Bahasa Indonesia teks eksplanasi pada kali ini. Sampai jumpa. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan tetap semangat untuk belajar. Terima kasih.